Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Sejak zaman dulu, para bijak dan yang tercerahkan telah merenungkan dan mengajarkan hukum-hukum spiritual yang mengatur semesta. Meskipun banyak di antara kita yang masih belum tersentuh oleh kebenaran yang mendalam ini. Pada video ini, kita akan belajar dan sejenak merenungkan salah satu prinsip spiritual yang memiliki daya transformatif yang sangat luar biasa. Prinsip ini, jika dipelajari dan diaplikasikan, dapat mengubah impian manusia menjadi kenyataan dalam dunia nyata. Di alam yang tak terbatas ini, setiap entitas bergerak sesuai dengan hukum semesta. Hukum ini tidak terlihat, namun tidak terbantahkan, mengalir melalui setiap sudut keberadaan. Baik dalam manifestasi materi yang dapat kita lihat, maupun dalam realitas kuantum yang tersembunyi, di mana esensi sejati kita berdiam, para ilmuwan, dalam pencarian yang mereka lakukan tanpa lelah, semakin yakin bahwa semesta ini bukanlah karya kebetulan atau kebetulan tiba-tiba, melainkan ini adalah sebuah perjalanan panjang yang tak berawal dan tak berujung, sebuah kreasi dengan tujuan dan makna. Para ilmuwan mengakui bahwa dalam hukum alam terdapat sentuhan spiritual yang tak terpisahkan. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip spiritual tidak hanya nyata, tetapi juga sekuat hukum fisika yang kita kenal. Prinsip tersebut adalah hukum sebab akibat yang kita kenal sebagai hukum karma, di mana setiap tindakan yang kita ambil akan membuahkan hasil sesuai dengan niat dan energi yang kita curahkan. Bayangkan, jika setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menentukan kebahagiaan di masa depan. Itulah kekuatan karma, hukum sebab akibat yang diam-diam membentuk nasib kita. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap tindakan yang kita ambil adalah benih yang kita tanam yang suatu hari akan tumbuh dan membuahkan hasil. Jika kita menyadari bahwa setiap momen memiliki konsekuensi, mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam memilih bagaimana kita berperilaku. Bagaimana jika kita bisa memahami dan memanfaatkan hukum karma ini untuk membawa lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan ke dalam hidup kita? Bayangkan, betapa berbeda hidup kita akan terlihat jika kita benar-benar percaya bahwa kebaikan yang kita berikan kepada dunia akan kembali kepada kita dalam bentuk cinta, kebahagiaan, dan keberuntungan. Dalam memahami hukum karma, kita diajak untuk tidak hanya melihat tindakan kita sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan luas yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karma mengajarkan kita bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia atau tanpa akibat. Semua yang kita lakukan meninggalkan jejak dan memengaruhi jalan hidup kita. Dengan memahami bahwa kita adalah pencipta nasib kita sendiri, kita menyadari penuh atas kehidupan kita. Setiap langkah yang kita ambil menjadi peluang untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Mari kita mulai menabur benih kebaikan, kedamaian, dan cinta, karena pada akhirnya itulah yang akan kita tuai. Memahami tentang karma bisa sangat bermanfaat, dan itu akan memengaruhi cara kita berurusan dengan orang lain. Jika kamu ingin memetik karma baik dalam hidupmu, maka kamu juga harus mengambil tindakan yang mengarah pada hal-hal positif. Melakukan demikian adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Prinsip ini, meski tampak sederhana, adalah kekuatan yang mengalir dalam aliran kehidupan semesta. Ia mengajarkan kepada kita bahwa setiap tindakan dan niat kita adalah benih yang kita tanam di kebun alam semesta, yang akan tumbuh
dan kembali kepada kita dalam bentuk buah atau hasil. Dengan memahami dan menerapkan hukum ini, kita dapat membuka pintu kemungkinan untuk membentuk realitas dan mewujudkan keinginan di dunia material yang luas ini. Pengetahuan ini adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang kita dambakan. Hukum ini, dalam esensinya, adalah sederhana. Apa yang kita tanam dalam kesadaran akan kita panen dalam realitas fisik. Prosesnya mirip dengan menanam pohon. Kita memulai dengan menyiapkan tanah, memilih biji yang tepat, dan merawatnya dengan cinta, air, dan cahaya. Dengan berjalannya waktu, biji itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Dalam kehidupan, pikiran kita seperti tanah, niat adalah biji, tindakan adalah air, dan emosi adalah cahaya yang memberikan kehidupan. Yakinlah bahwa jika kita menanam sebuah niat dalam kesadaran, percaya sepenuhnya bahwa itu sudah menjadi milik kita, dan berdedikasi penuh untuk itu, maka itu akan berkembang. Ini adalah kepastian karena berada di bawah hukum universal yang tidak terbantahkan. Namun, mungkin kita juga bertanya-tanya mengapa beberapa orang tidak mencapai apa yang mereka dambakan. Jawabnya terletak pada fokus mereka. Banyak orang terjebak dalam pola pikir yang terfokus pada apa yang tidak mereka inginkan, bukan pada apa yang sebenarnya mereka dambakan. Sering kita mendengar bahwa energi akan mengalir ke arah di mana perhatian kita tertuju. Ini adalah pengingat bahwa apa yang kita fokuskan akan berkembang dan berakar dalam realitas kita. Semesta ini pada hakikatnya adalah lautan energi di mana kita saling tarik-menarik. Jadi, jika kita memusatkan pikiran pada keraguan dan ketakutan, kita tidak bisa mengharapkan untuk memanen kebahagiaan dan keberhasilan. Tidak mungkin kita menanam biji kebencian dan mengharapkan pohon kasih sayang tumbuh darinya. Sama halnya, kita tidak bisa merenungkan kegagalan sambil berharap kesuksesan akan bersemi. Menghabiskan waktu dengan kekhawatiran dan ketakutan hanya akan menaburkan benih-benih negatif dalam taman pikiran kita. Sesuai dengan hukum alam semesta tentang sebab akibat, benih-benih ini akan tumbuh dan menjadi kenyataan. Kesadaran kita tampaknya terjalin erat dengan inti realitas itu sendiri. Ketika fokus dengan intensitas dan ketekunan, semesta akan bergerak untuk mewujudkan apa yang kita renungkan. Fisika kuantum melalui eksperimen seperti eksperimen celah ganda telah menunjukkan bahwa kesadaran kita dapat memengaruhi realitas secara langsung. Oleh sebab itu, mari kita mengingat dan merenungkan kalimat yang sangat berdaya ini. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Di sini, kita harus memahami tentang kesadaran akan pentingnya kejelasan dalam mengetahui keinginan hati, mengarahkan cita-cita untuk mencatat setiap aspirasi dengan detail yang jelas. Kita bisa membayangkan kehidupan yang kita impikan dengan warna-warna yang cerah, menuliskan cita-cita dengan kejelasan yang tajam. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan kekuatan pikiran dengan tujuan hidup. Ingatlah, kejelasan dalam mendefinisikan keinginan adalah langkah pertama yang krusial. Dengan kejelasan ini, kita dapat menanam benih di masa depan dalam tanah kesadaran yang subur, merawatnya dengan pikiran, tindakan, dan emosi positif hingga akhirnya menjadi kenyataan. Kehidupan berputar dalam musim dan siklusnya yang beragam, masing-masing dengan tujuan dan waktunya sendiri. Ada saat untuk menanam mimpi dan ada saat untuk menuai hasil dari usaha. Penting untuk dimengerti bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan. Yang kita pelajari adalah bahwa perjalanan itu sendiri sangat berharga
membantu kita mengasah keterampilan dan karakter yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan masa depan. Dalam perjalanan ini, kita akan mengalami pertumbuhan dan transformasi diri, diuji untuk melampaui batasan diri, mencapai hal-hal yang sebelumnya mungkin terasa tidak mungkin. Ketika aspirasi kita telah meresap ke dalam pikiran bawah sadar, kita akan merasakan dorongan yang kuat untuk bertindak. Ingatlah, tindakan selalu mengikuti pikiran. Tidak ada mimpi yang dapat menjadi nyata tanpa langkah nyata menuju itu. Namun, seperti pikiran kita adalah tanah yang subur bagi benih, ia juga bisa menjadi tempat bagi gulma. Gulma ini adalah pikiran negatif, ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian yang muncul tanpa diundang. Kita seringkali dipenuhi dengan drama dan negativitas yang tanpa sadar dapat merawat gulma-gulma ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk merawat tanaman mental kita setiap hari. Jadikanlah rutinitas setiap pagi untuk mengidentifikasi dan mencabut pikiran-pikiran yang tidak mendukung pertumbuhan. Cabutlah gulma-gulma ini dari akarnya, bersihkan tanah bagi tanaman yang kita inginkan untuk tumbuh subur. Para bijaksana sangat mengerti pentingnya merawat taman batinnya dengan cermat. Dengan menyiram pikiran kita dengan niat-niat mulia seperti kesuksesan, kegembiraan, kemakmuran, kebaikan, pengampunan, kasih, pengertian, rasa syukur, dan kelimpahan, kita sebenarnya menyamakannya untuk menghasilkan buah-buah yang indah dari usaha kita. Alam semesta bergerak dalam irama pemberian dan penerimaan. Energi, usaha, dan niat yang kita pancarkan ke dunia adalah apa yang akan kita terima kembali. Dengan secara aktif membentuk pikiran dan tindakan kita untuk sejalan dengan aspek-aspek positif kehidupan, kita menata panggung untuk panen yang berlimpah. Siklus menabur dan menuai ini bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga tentang refleksi kesinambungan universal antara memberi dan menerima. Energi yang kita lepaskan ke dunia adalah cermin dari apa yang akan kembali kepada kita. Cara kita memperlakukan sesama menciptakan pola bagaimana mereka akan memperlakukan kita. Kata-kata yang kita sebarkan kepada orang lain akan menemukan jalannya kembali kepada kita. Pikirkanlah perbuatan dan kata-kata yang akan kita ucapkan, karena itu akan kembali kepada kita dengan akurasi yang sangat menakjubkan. Simpanlah wawasan ini dalam hati. Kita adalah benih, dan kesadaran kita adalah tanah yang subur yang merawat benih-benih ini. Kesadaran kita adalah netral. Ia tidak membeda-bedakan benih yang kita tanam, ia akan setia menumbuhkan apapun yang kita pilih untuk disemai. Baik, kita menanam benih kekayaan atau kemiskinan, kebahagiaan atau kesedihan, kesadaran kita akan merawat benih-benih ini menjadi realitas kita sendiri. Ini berarti kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk pengalaman berdasarkan apa yang kita pilih untuk fokuskan dan merawatnya dalam kesadaran kita. Kita terus-menerus dalam proses menabur dan menuai. Setiap pikiran, setiap tindakan menanam benih untuk hasil masa depan. Memahami hal ini memberikan kita kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kita dambakan dengan secara sadar memilih menanam benih-benih positif, kebaikan, dan kelimpahan. Mari bersama untuk panen yang kaya dari hal-hal yang sama. Hukum menuai dan menabur adalah netral dan tetap. Kita harus menyadari bahwa hukum menuai dan menabur mencerminkan pikiran dan niat terdalam kita dalam dunia luar dengan presisi yang luar biasa. Prinsip ini menyadarkan kita untuk mengambil kendali atas hidup kita sendiri, membimbing diri sendiri untuk merawat kebun kebahagiaan dan pemenuhan.
Semoga kita mendapatkan wawasan baru di hari ini, dan semoga hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dengan menyadari hukum karma, semoga kita dapat menambah wawasan baru hari ini, dan semoga hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan saya sudah buka khusus untuk member setia. Saya akan cantumkan nama member di akhir video ini sebagai tanda syukur dari ilmu pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya.